Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya bagi kita seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan atau dari segala keadaan yang Allah telah berikan kepada kita, dan dimanapun kita berada, maka sudah kewajiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi diri kita semua untuk bertemu di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini kalau kita membaca sejarah, ternyata para sahabat dahulu mereka adalah orang-orang yang paling merindukan dengan datangnya bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat bahkan disebutkan para sahabat Nabi SAW itu sampai 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, yang itu menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dibandingkan dengan para malaikat lainnya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam hari di bulan Ramadan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, maka malam hari itu menjadi malam yang paling mulia dibandingkan dengan seluruh malam yang ada, atau yang kita kenal dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika seseorang dalam hidupnya berinteraksi dengan Al-Qur'an, dalam hidupnya senantiasa hatinya terpaut dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahwa ia adalah orang-orang yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Maka ketika kita sudah berada di bulan Ramadan ini, maka kewajiban kita ini adalah diantaranya minimal kita mengetahui diantara keutamaan-keutamaan, yaitu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengetahui keutamaan daripada mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui sahabat yaitu Utsman bin Affan, beliau SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yaitu sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu keutamaan dari mempelajari dan mengajarkannya. Sekarang kemudian kita mengetahui keutamaan daripada membacanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, yaitu Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi 10 amsalha,
Dan satu kebaikan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala gandakan, kali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka membaca, mempelajari dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Tidak hanya itu. Ada keutamaan yang lainnya, yaitu keutamaan ketika kita memiliki hafalan atau menghafalkan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis yang hadisnya adalah muttafaqun alaih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, yaitu perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa hafizun lahu, dan ia hafal daripadanya itu, dari Al-Qur'an itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan bersama dengan malaikat yang suci dan mulia. Subhanallah. Itu orang yang lancar membacanya dan dia hafal dari sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis yang sama juga, wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Dan barang siapa atau perumpamaan orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an tetapi ia terbata-bata, ia merasa berat ketika membaca Al-Qur'an, masih belajar, masih susah, tetapi ia tetap berupaya untuk terus membacanya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mendapatkan 2 kebaikan atau 2 pahala. Subhanallah. Dalam hadis yang lain masih terkait dengan sosok keutamaan orang yang memiliki hafalan Al-Quran, disebutkan bahwasanya yunqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang ahli dalam Al-Quran, yaitu orang yang dalam hidupnya terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran, dia dalam hidupnya sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, bahwa yaqulu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil, bacalah, naiklah, dan kemudian tartilkanlah, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu telah mentartilkan baca Al-Quran itu ketika kamu di dunia. Ini perintah Allah kepada orang-orang yang dia dulu hafal atau memiliki hafal dari Al-Quran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya kedudukanmu, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Dalam riwayat yang lain, taqra'uha. Karena kedudukanmu itu nanti di surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin sering kita menghatamkan, maka kedudukan kita di surga insya Allah semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan lainnya adalah ketika kita memiliki seorang anak, ya anak kita itu kemudian ia menghafalkan Al-Quran, ia mempelajari Al-Quran, dan ia kemudian mengamalkannya dalam hidupnya, maka Nabi SAW bersabda, man qara'al Quran wa ta'allamahu wa amila bihi, barang siapa yang membaca Al-Quran, ia dan kemudian mengamalkannya, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin, maka kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipakaikan sebuah mahkota, yang mahkota itu terbuat dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'is syams, yang cahaya dari mahkota itu disebutkan dalam hadis bahwa seperti cahaya sinar matahari. Tidak hanya itu, wa yuksa walidahu hullatain la yaqumu lahum ad-dunya. Setelah kedua orang tua anak itu dipakaikan sebuah mahkota dari cahaya yang lebih terang atau cahayanya sama seperti cahaya matahari, maka kedua orang tua anak itu kemudian akan dipakaikan sebuah buah perhiasan atau 2 buah pakaian, yang pakaian itu nilainya lebih mahal dibandingkan dengan dunia. Subhanallah, itu sebuah kenikmatan yang Allah berikan kalau kita memiliki seorang anak yang ia mempelajari Al-Quran. Maka akhirnya apa? Kedua orang tua ini bingung. Fayaqulani bima kusina hadhi. Mereka kemudian berkata, kenapa kami bisa dipakaikan pakaian seperti ini? Apa yang menyebabkan kami dipakaikan seperti ini? Maka para malaikat kemudian berkata kepada mereka berdua, fayuqalu bi akhdhi waladikum al-Quran. Karena anak Anda atau anak daripada kedua orang tua itu di dunia
sepeninggal mereka dia mengamalkan Al-Quran, dia mempelajarinya. Maka ini yang harusnya kita bangun di bulan Ramadan ini. Ketika kita belum memiliki sebuah keluarga yang di keluarga itu belum menerapkan nilai-nilai Al-Quran, maka momen bulan Ramadan ini adalah momen yang paling pas untuk kita bagaimana membuat, mengkondisikan keluarga kita menjadi keluarga yang Al-Quran itu hidup di dalamnya. Subhanallah. Inilah suatu keutamaan yang Allah berikan. Kalau kita memiliki anak yang soleh, maka sudah seharusnya kita tuh bersyukur. Kalau kita memiliki anak mempelajari Al-Quran, ngaji, hafalan, atau kita menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang disuruh diajarkan Al-Quran, diajarkan bagaimana interaksi dengan Al-Quran, adab-adabnya, diajarkan hafalan. Subhanallah, itu sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita memiliki anak seperti itu, ketahuilah bahwa itu adalah salah satu daripada anak-anak atau ciri-ciri daripada anak-anak yang soleh. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan paduan bagi kita umat Islam itu, orang-orang yang beriman, ternyata mampu memberikan syafaat bagi orang-orang yang dahulu di dunia gemar membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi ahlinya. Siapa ahlinya itu? Yaitu orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang dalam hidupnya dia meluangkan waktu untuk Al-Quran, untuk membaca, menghatamkan, kemudian mentadabburinya. Tidak hanya itu, bahkan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Itu keutamaan bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya memberikan kenikmatan, memberikan kebaikan pada diri sendiri, tetapi Al-Quran juga memberikan kebaikan juga untuk orang tua kita. Maka sudah seharusnya bagi kita yang memiliki anak, terutama di bulan Ramadan ini, maka didiklah anak kita itu dengan Al-Quran. Ajarkan mereka Al-Quran. Selagi anak kita, selagi belum terlambat, masih ada kesempatan bagi diri kita untuk senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dengan ini semua menjadikan kita generasi-generasi, membangun generasi Qur'ani, keluarga yang di situ hidup nilai-nilai Al-Quran. Inilah yang diharapkan Rasulullah SAW, yaitu agar kita itu memiliki keluarga yang di dalamnya hidup nilai-nilai Al-Quran. Ayahnya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada istrinya, dan di situ kemudian mereka saling belajar. Kemudian dari situ mereka saling mentadabburi Al-Quran. Keluarga yang indah, keluarga yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini yang beragama Islam, yaitu ketika dalam keluarganya hidup nilai-nilai Al-Quran. Karena ingat, tidak semua keluarga itu memiliki keluarga yang hidup Al-Quran di dalamnya. Ada yang sudah sibuk masing-masing dengan gadgetnya, ada yang sibuk dengan urusannya masing-masing dunianya. Bahkan mungkin ada yang tidak sempat untuk bersama-sama dengan keluarganya, bareng-bareng mempelajari Al-Quran. Maka kalau kita memiliki keluarga seperti itu, bersyukurlah. Dan kalau kita belum mempunyai keluarga seperti itu, maka ini adalah bulan Ramadan. Saatnya kita untuk membentuk keluarga Qur'ani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.